Ya, terima kasih Anda masih di iNews Today. Pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Ya, sementara itu tim hukum Rosuryo CS menyebut akan laporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bagaimana? Sudah? Ya, pemirsa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurniatri Royani menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Rosuryo Ahmad Hozinudin menyebut meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, tim hukum Rosuryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap pakar telematika Rosuryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinudin. Menurutnya, laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kritik hukum yang disampaikan terkait penghentian penyidikan atau SP3. Rosuryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Ya, sikap kami, jadi kita tetap bersama. Tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegangin. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya. Mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Bisa pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Bonatua Silalahi, mengaku kecewa lantaran sidang lanjutan sengketa yang mengagendakan klarifikasi hasil mediasi ditunda. Menurutnya, pimpinan sidang terkesan mengulur waktu. Ijazah yang kami tunjukkan, ijazahnya Pak Bambang Sugiharto. Ya, dengan begitu. Kekecewaan dirasakan Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut ditunda majelis komisioner dengan alasan pihak termohon maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap. Keputusan ini langsung diprotes oleh Bonatua. Ia menilai majelis sidang tidak secara eksplisit memintai agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Saya agak kecewa lah, karena kita jauh dari Jakarta ya. Seharusnya kan persidangan informasi ini sesuai dengan undang KIP mengundi prinsip-prinsip itu, murah terutama ya, cepat. Murah cepat. Seperti itu. Kalau begini kan jadi bertele-tele. Sudah, bayangkanlah saya mau berproses juga. September kita ngasih permohonan, panggilan sidang itu baru Desember pertengahan, ya. Nah, sekarang sidang kedua baru tanggal 20 berapa ini, Pak? Ini bulan Januari tanggal 29. Tanggal 29. Sementara yang di KI Pusat kita itu lebih lama dari sini, ini duluan sekitar 2 minggu, di sana sudah putusan malahan. Selain membandingkan dengan sidang Komisi Informasi Publik Pusat, Bonatua juga mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan lambat. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. 2 terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas.
Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mawan Azril dan Neo Sowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG periode 2011 hingga 2021. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Hari Karyuliarto menyatakan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam kerjasama LNG dengan Corpus Christi. Menurut Hari, tidak adanya price review dalam kontrak merupakan praktik yang lazim yang dalam kontrak LNG internasional. Ia menambahkan kerugian baru terjadi saat pandemi COVID-19. Sementara sebelumnya, kontrak tersebut memberikan keuntungan. Kuasa hukum menilai Hari Karyuliarto merupakan korban kriminalisasi dan meminta majelis hakim menilai perkara ini secara objektif. Bahwa yang membeli LNG dan yang menjual LNG juga bukan saya. Itu adalah direksi pada tahun 2019 hingga 2024. Makanya saya tidak ragu-ragu untuk meminta Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan Nike Widiawati untuk hadir di sidang. Ahok sebagai apa? Ahok sebagai komisaris utama. Ibu Nike sebagai apa? Direktur utama. Saya mengapresiasi kemarin Bapak Ahok datang di persidangan yang lain. Kami berharap beliau bisa datang di persidangan Pak Hari dengan gentleman mengakui bahwa kerugian terjadi di zaman kami. Meskipun itu bukan korupsi ya, tetapi karena pandemi. Jangan kemudian tidak ada kaitannya dengan klien kami ketika pembelian dan penjualan LNG yang tadi merugi, yang dilakukan oleh orang lain, kemudian perjanjian. Kita ke informasi lain, bisa harga emas Antam pada Kamis 29 Januari meroket naik. Harga logam mulia ukuran 1 gram mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Harga emas Antam Kamis 29 Januari mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni naik sebesar Rp165.000 per gram. Harga JA kini mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Sejak tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai Rp2,3 juta lebih per gram. Awal tahun ini, kilo emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus Rp3 juta. Kenaikan harga emas mencapai Rp3 juta per gram, juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 pada Kamis dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya, yakni Rp2.965.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya, yakni sebesar Rp3.017.000 per gramnya. Komoditas menyebut kenaikan harga emas merupakan dampak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini. Kenaikan harga emas ini, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan harga emas ini terus merangkak naik? Harga emas dunia ya merangkak naik, kemudian berdampak terhadap logam mulia.
karena saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah faktor geopolitik, kemudian perang dagang. Sejumlah ekonom keuangan memprediksi harga emas dapat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau 168 juta rupiah per troy ounce pada 2030 mendatang. Artinya, harga 1 gram emas bisa mencapai 5 juta rupiah pada tahun 2030 mendatang. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore kemarin berada di zona merah. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG membaik usai sempat terseok-seok pada awal perdagangan dengan penghentian sementara perdagangan karena turun lebih dari 8%. IHSG pada Kamis sore turun 88,354 poin atau setara 1,06%. IHSG juga berada di level terendah 7.481 dan tertinggi di posisi 8.296. Tercatat 214 saham bergerak menguat, 521 saham melemah, dan 73 saham lainnya stagnan. Asumsi saya ya tahu dong, ya ini kan penting dan ini kan juga diperhatikan tentunya ya, mempengaruhi cukup banyak hal. Kemungkinan dan memang sudah mulai dilakukan untuk juga aktif. Jelas shock sementara karena fundamental kita nggak masalah. Kalau yang jatuh bursa saham gorengan kita ringankan dari dulu, bersihkan bursa dari saham gorengan. Tapi yang besar-besar kan masih ada yang saham-saham yang blue chip. Bisa setelah berhari-hari tertekan, hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Hari ini IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto pastikan pemerintah terus perkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik jelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Ya, sebagai bagian dari persiapan menyambut musim mudik dan lebaran, pemerintah telah menyusun rangkaian program insentif untuk meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu. Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor Kamis siang kemarin menyebabkan tebing penahan tanah atau TPT longsor. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan longsor.
korban ke Timunik minta bantuan. Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Loginya TPT ambruk. Kira-kira tadi jam 6.20-an lah. Sudah adzan maghrib. Jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran, semeter setengah antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya, ininya nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Ya, untuk keamanan dan keselamatan personel tim SAR gabungan meninggal ke lokasi pencarian. Nyebar ya Bang, ada yang ke bawah. Bisa hujan mengguyur lokasi pencarian korban longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk menyebabkan air mengalir dengan deras di sekitar lokasi pencarian korban longsor dan membahayakan personel tim SAR gabungan serta dikhawatirkannya terjadi longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini demi keselamatan dan keamanan para personel tim SAR gabungan. Hingga hari ke-6, 55 kantong jenazah sudah dievakuasi dan 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Ratusan korban longsor Cisarua masih bertahan di lokasi pengungsian dan berbagai bantuan logistik tadi didistribusikan di sejumlah lokasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika di Dapur Umum Kemensos Desa Pasir Langu Cisarua. Selamat pagi Naura, apa saja yang saat ini masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, selamat pagi Togi, Zila, dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk pengungsi memang masih menempati salah satu posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, dan ini letaknya tidak jauh dengan Dapur Umum Kemensos, di mana memang di Dapur Umum ini merupakan salah satu pondasi utama karena setiap harinya ribuan porsi dihasilkan dari Dapur Umum dan juga dibagikan kepada relawan dan juga ke pengungsi yang ada di sini. Dan untuk menu di setiap harinya dari pagi, kemudian untuk makan siang, makan malam, ini juga sudah ditentukan di sini. Dan salah satunya ini adalah tempat untuk mengolah nasi, begitu, di mana nasi yang sudah matang ini diletakkan di sini, kemudian juga memastikan untuk kebersihannya, sterilnya, yang nantinya akan dibagikan kepada para pengungsi dan juga relawan yang ada di sini. Dan memang kalau misalnya setiap hari ini diusahakan untuk makanan itu selalu 4 sehat 5 sempurna, ada sayurannya, proteinnya, kemudian juga ada jeruk ataupun juga buah, begitu Togi dan juga Zila, karena mengingat kalau di sini membutuhkan energi yang banyak untuk para relawan tentunya untuk mencari dan juga mengevakuasi korban yang masih tertimbun di dalam tanah. Kemudian juga untuk para pengungsi harus dipastikan untuk kesehatan mereka, gizinya juga harus terpenuhi. Oleh karena itu di sini tersedia ada dapur umum dari Kemensos yang mana di sini banyak juga relawan yang bergabung untuk ikut membantu memasak pagi hari, kemudian juga untuk siang hari. Togi, Zila, dan juga pemirsa,
pemirsa, di sini setiap harinya untuk aktivitas seperti mempersiapkan makanan ini sudah dimulai dari pagi hari, bahkan dari dini hari. Togi dan juga Zila, tadi saya coba bertanya dan ternyata memang untuk persiapan makanan itu sudah disiapkan dari jam 1 dini hari. Mereka sudah siap untuk mengolah makanan pagi, siang, dan juga malam. Nah, ini salah satunya untuk data kalau misalnya untuk menu pagi. Nah, ini adalah data menu pagi di hari ini, di hari Jumat. Ini sudah dipersiapkan sekiranya ada 950 porsi, kemudian juga siang 950 porsi, malam juga, dan nantinya di total untuk hari ini berarti ada di 2.850 porsi. Namun memang ini masih fluktuatif, yang artinya kalau misalnya masih ada dibutuhkan atau kebutuhan lainnya, ini nanti bisa ditambahkan lagi untuk para pengungsi dan juga relawan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses untuk persiapan di dapur umum ini, saya akan bergabung bersama dengan salah satu relawan juru masak yang ada di dapur umum. Chef Rukanda, boleh bergabung bersama dengan iNews Today di pagi hari ini. Siap. Mungkin ingin bertanya terkait dengan apa saja sih yang sudah disiapkan di dapur umum ini? Ya, alhamdulillah untuk makan siang kita udah ready dan kita mau prepare untuk makan malam. Dan kebetulan ya sayuran dan bahan-bahan yang disuplai oleh Kemenkos sudah ada semua, dan relawan-relawan karena di daerah Lembang ini pertanian, jadi alhamdulillah untuk bahan baku tidak kekurangan gitu, banyak gitu. Dan kebetulan saya dari Asosiasi Juru Masak untuk membantu di dapur Tagana ini, ya kebetulan ya Tagana di sini dapur umum yang menyuplai bahan bakunya ke beberapa dapur, ada dapur TNI, ada dapur Polri. Jadi di sini untuk menyuplai para relawan. Siap. Oke, kalau misalnya untuk pengungsi kan juga disuplai dari sini ya, Chef ya. Mungkin terkait dengan menu itu biasanya penentuannya itu menu hari ini seperti ada ayam goreng, tempe orek, itu biasanya yang ditentukan dari siapa sih, Chef? Ya, kebetulan kita mungkin dari asosiasi dan Tagana sendiri ada tim khusus untuk menentukan menu, dan kita selain Menkosnya kita ada sayurannya apa yang ada nanti kita disesuaikan. Yang tidak ada nanti Kemensos yang belanja langsung ke pasar gitu. Berarti setiap harinya ada berapa porsi, Chef kalau misalnya untuk rata-rata? Kalau data per satu kali makan itu ada yang 950. Sekarang ini untuk hari ini juga seperti kita di menu ada totalnya sekitar 2.850 untuk hari ini gitu. Siap tuh. Berarti ini nanti setelah selesai masak kemudian di packing nanti langsung dibagikan ya? Betul, karena jenjang waktunya memang tidak terlalu lama dan tidak sedikit, jadi sesuaikan mungkin dari olahan ini kita, karena yang panas kita didinginkan dulu, langsung dibungkus, langsung di-pack, langsung dibagikan. Jadi jenjang waktu antara 2 sampai 3 bulan harus disampaikan ke penerima gitu. Oke, siap. Kalau gitu Chef Rukanda, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, dan seperti yang bisa kita lihat di sini memang untuk logistik pun juga sudah banyak sekali yang sudah dipersiapkan, seperti dari sayur-sayuran, kemudian juga beras yang terus masuk dan juga terus diolah untuk memenuhi gizi dari pengungsi dan juga relawan yang ada di sini. Dan seperti kita ketahui bersama, memang untuk pencarian korban hingga di hari ini masih terus dilakukan, dan mengingat untuk cuaca di hari ini cukup mendukung Togi dan juga Zila, jadi diharapkan hari ini kita akan dari tim SAR bisa mendapatkan kantung jenazah tambahan, karena mengingat untuk saat ini sudah ada 55 kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu Togi dan juga Zila kembali ke studio. Baik, Naurani, terkait mungkin para pengungsi, apakah ada keluhan dari para pengungsi mungkin dari segi kesehatan atau diperlukan dokter mungkin? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, terkait dengan para pengungsi yang menempati di posko pengungsian utama di Balai Desa Pasir Langu, memang saat ini untuk kebutuhan sudah tercukupi, karena di sini ada tersedia beberapa ruangan yang juga dijadikan gudang logistik untuk pengungsi menerima bantuan, dan di sini tersedia ada 3 gudang logistik yang sudah terpenuhi dengan barang-barang seperti beras, kemudian juga bahan sembako lainnya, ada makanan siap saji. Namun kemarin dari para pengungsi ini masih mengeluhkan terkait dengan pakaian dalam yang masih kurang, untuk ukurannya kurang variatif, kemudian juga mengeluhkan terkait dengan pampers, karena mayoritas dari pengungsi ini banyak dari bayi dan juga balita. Togi. Baik, terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari Desa Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama.
Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis, latihan ke Batu Caca. Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, permukiman di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir. Bahkan volume air semakin tinggi mencapai 2 meter lebih. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 2 meter lebih. Polisi yang berada di lokasi mulai mengevakuasi warga dari rumahnya. Namun, sebagian warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah. Sementara itu, posko pengungsian juga telah dibuka di sekelaya tak jauh dari lokasi banjir. Warga kini membutuhkan bantuan bahan makanan dan selimut karena cuaca yang dingin. Duaan, air udah mulai naik. Dari dini? Oh, udah makin tinggi. Dari dini hari? Ya. Oh, ini malah semakin tinggi, belum ada pertanda surut? Udah makin tinggi ini. Bantuan apa aja Pak yang udah diterima warga Pak? Kalau kemarin sih nasi, untuk hari ini belum ada. Hari ini yang dibutuhkan apa aja Pak? Sebagai ini bisa dicek. Makanan dulu deh. Oh, dingin banget. Banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pengusaha 3 rukun warga di kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir setinggi hingga 50 cm pada Kamis malam. Ya, banjir tidak hanya merendam pemukiman, namun juga akses jalan dan tempat usaha hingga menyebabkan sejumlah motor mengalami mati mesin. Beginilah kondisi ruas Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm pada Kamis malam. Genangan air merendam akses jalan dan tempat usaha, serta menyebabkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Tak hanya itu, air juga masuk ke dalam rumah warga sehingga aktivitas warga yang ingin keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Menurut warga, banjir terjadi sejak pagi hari ini dipicu oleh meluapnya aliran Kali Cagak serta hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sekitar 3 rukun warga di kawasan Kapuk Muara yang terdampak banjir. Diketahui banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Dari Jakarta, Rizky Fahlufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur dari awal tahun kembali mengancam Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta telah memetakan titik-titik rawan banjir yang harus diwaspadai. Banjir hingga kini masih membayangi warga Jakarta. Berdasarkan data terbaru BPBD tahun 2006, sejumlah wilayah tercatat sebagai daerah rawan banjir dan patut diwaspadai. Di Jakarta Barat, luapan Kali Angke dan Pesanggerahan mengancam kawasan Rawabuaya serta Kedaung Kali Angke. Tak jauh berbeda, Kampung Melayu dan Bidara Cina di Jakarta Timur tetap menjadi zona merah utama akibat air kiriman dari hulu. Sementara di pusat kota, masalah drainase masih mengintai kawasan Karet Tengsin dan Petamburan.
Jakarta Selatan menjadi wilayah paling rawan terutama di Kelurahan Rawajati dan Pejaten Timur. Luapan Kali Ciliwung jadi penyebab utama wilayah ini tergenang. Bergeser ke utara, pola ancaman berubah. Bukan lagi hanya air kiriman, namun banjirop menjadi ancaman nyata di Pluit hingga Marunda. Sebagai upaya antisipasi, warga dihimbau agar selalu memantau posisi tinggi permukaan air melalui aplikasi Jaki dan menyiapkan tas siaga bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiagakan ratusan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Ya, banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras. Deras banget Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? 3 yang kali. Ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Mengungsi. Mengungsi. Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Seapa tadinya seapa? Apa? Tadinya setingginya seapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm. Nah, tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi tadi. Naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Bisa Kali Bekasi kembali meluap usai mendapatkan air kiriman dari Kabupaten Bogor. Ratusan rumah warga di Gang Mawar 6, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Usai mendapatkan kiriman air dari Kabupaten Bogor hingga meluapnya Kali Bekasi, ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir pagi tadi. Ketinggian air bervariasi maksud kami dari 7 cm hingga 1 meter. Banjir yang menerjang ratusan rumah warga ini akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi, lalu ke sebagian Kali Bekasi. Gang Mawar 6, Kampung Bunga Karang, Margahayu, Bekasi Timur ini merupakan salah satu permukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak permukiman warga ini persis di samping aliran kali. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Rahmat Hidayat di kawasan Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rahmat. Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, Togi, banjir yang sempat merendam pemukiman warga di Gang Mawar 6, Margahayu, Kota Bekasi ini untuk menjelang siang ini sudah berangsur-angsur surut dan warga pun terlihat sudah melakukan bersih-bersih. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi ini pun kami akan mengajak Anda mengetahui lokasi ini. Ya, beginilah kondisi banjir yang sebelumnya sempat merendam wilayah pemukiman warga yang sebelumnya ketinggian mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk pagi ini berangsur-angsur surut. Sejumlah personil dari TNI pun membantu warga untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih mengendap. Namun sebagian
di ujung lokasi ini masih tergenang air sekitar setengah meter. Nah, namun demikian genangan air pun dimanfaatkan sejumlah anak-anak untuk bermain di genangan air meskipun kondisi air keruh. Dari pantauan kami pun terlihat Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono meninjau langsung lokasi banjir di Gang Mawar 6 ini. Dan rencananya pihak pemerintah Kota Bekasi pun akan melakukan pembebasan atau memperbesar aliran Kali Bekasi ini. Demikian Zila. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas informasinya melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, banjir di Kabupaten Subang pada Jumat pagi ini semakin parah. Ya, sungai di Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya meluap dan kolong flyover kini kembali dipenuhi oleh ratusan warga untuk mengungsi. Ya, bisa intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir pada Jumat pagi. 8.000 orang tercatat terdampak banjir selama sepekan terakhir ini. Banjir paling parah terjadi di Kecamatan Pamanukan, Subang. Dan lebih dari 2.000 rumah terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Sebelumnya banjir di desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan disebabkan sungai Kalensema yang meluas. Namun kini semakin parah karena sungai Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan mulai meluap. Sungai Cipunagara ini merupakan sungai terbesar di Kabupaten Subang dan akan merendam jalur Pantura Subang jika luapan semakin parah. Ya, sementara itu kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi di flyover semakin banyak dari sebelumnya. Warga terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya telah penuh. Akibat banjir, lebih dari 5.000 orang yang terdampak banjir mengungsi di berbagai titik. 8 kecamatan yang terendam banjir yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Sukasari, Ciasem, Blanakan, Pusaka Nagara, Pagaden, dan Conpreng. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Yudi Heriawan di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Ya, rekan Yudi, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, selamat siang, Togi, Zila, dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwa memasuki hari ke-8 untuk banjir di Kabupaten Subang semakin meluas di 8 kecamatan. Banjir ini meluas diakibatkan intensitas hujan yang cukup tinggi sejak 2 hari terakhir. Dan banjir paling parah terjadi di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Tingginya banjir di Desa Mulyasari ini sebelumnya hanya diakibatkan oleh meluapnya Sungai Kalensema. Namun kini Sungai Cipunagara yang dikhawatirkan meluap sudah meluap. Bisa saya perlihatkan di layar kaca ini pemirsa bahwa kondisi inilah di atas ini merupakan Sungai Cipunagara dan kondisinya sudah di atas pemukiman warga dan sudah meluap. Bisa dilihat dari berbagai titik luapan sudah mulai masuk ke pemukiman warga. Sungai Cipunagara ini saat ini sudah mencapai titik tertinggi yaitu 750 cm. Dan untuk saat ini intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan luapan sudah mulai masuk ke pemukiman warga seperti ini. Ini sebelumnya ini belum terendam banjir, namun saat ini rumah ini sudah mencapai ketinggian 1 meter. Untuk Togi dan Jila kembali ke studio. Baik, lalu ada berapa banyak warga yang mengungsi ya akibat terdampak dari banjir ini? Untuk banjir di Kabupaten Subang ini 8.000 orang terdampak dan 5.000 orang diantaranya mengungsi. Untuk di Kecamatan Pamanukan sendiri sudah 6 titik pengungsian sudah
terisi penuh oleh masyarakat mulai dari masjid, aula kecamatan, hingga salah satunya kolong flyover yang sebelumnya dianggap tidak layak kembali terisi penuh oleh masyarakat. Zila. Baik, rekan Yudi, kalau boleh tahu sejak kapan ini banjir terjadi di sana? Banjir di Kabupaten Subang sendiri dimulai pada hari Jumat minggu lalu. Jadi hari Jumat ini tepat 8 hari di Kabupaten Subang terendam banjir. Namun banjir sempat mengalami surut pada hari Minggu kemarin, namun pada hari Senin kembali tinggi dan bahkan meluas hingga 8 kecamatan hingga hari ini. Baik. Rekan Yudi tadi diinformasikan sebelumnya bahwa beberapa lokasi pengungsian ini sudah penuh begitu ya, sehingga warga terpaksa mengungsi di bawah kolong flyover. Apakah tidak ada tindakan dari Pemda setempat begitu terkait dengan penambahan posko pengungsian? Ya, rekan Zila, mohon bisa diulangi di sini. Baik, rekan Yudi, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa beberapa titik atau beberapa posko pengungsian ini kan penuh, sehingga ada warga yang memilih untuk mengungsi di bawah kolong flyover begitu ya. Apakah ada tindakan dari Pemda setempat untuk menyediakan tempat pengungsi yang lebih nyaman begitu? Oh, ya Zila. Jadi pada hari Jumat sore kemarin, para pengungsian di kolong flyover ini dipindahkan ke GOR di Desa Mulyasari. Namun karena banjir saat ini semakin meluas, jadi banyak pengungsi-pengungsi baru yang akhirnya tidak mendapatkan tempat untuk mengungsi yang tempat yang lebih layak, sehingga mereka terpaksa memilih mengungsi di kolong flyover yang selama ini memang terbuka dan dengan udara yang cukup dingin ketika malam, ya bisa disebut itu tidak layak emang Zila. Baik, tentu kita berharap supaya pemerintah setempat ini menyiapkan pengungsian atau posko pengungsian lebih aman begitu ya, lebih layak begitu ya. Baik, terima kasih rekan Yudi melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di Ani Sude bersama saya Togi Sinaga dan Harunisa Fazila Khairunisa. Oh my God, Togi. Saking aku terkenangnya sampai lupa namanya Zila ya. Baik, kita informasi selanjutnya di mana fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah ini terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Nah, kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat Menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi Menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjaga area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.
Dari informasi lainnya, pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat rapat di DPR. Ya, Pasha soroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronica karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronica meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan, Bu Wamen. Mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak, jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin, tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua, makanya belum selesai Pak. Oh lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Bisa jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Dan kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan.
Sementara itu Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan ada 6 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede. Pencopotan dilakukan lantaran ada calon petugas tidak jujur terkait kondisi kesehatannya. Pemirsa, pencopotan 6 petugas haji disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil soroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang beresiko menular atau memberatkan tim. Keputusan menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik prima. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut, kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah, tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel mewah bintang 5 di area pegunungan Alpen, Prancis. Api yang tak terkendali membuat ratusan tamu dan staf hotel dievakuasi. Kebakaran hebat melanda sebuah hotel mewah bintang 5 di Resort Ski Courchevel, pegunungan Alpen, Prancis, Selasa malam waktu setempat. Api dilaporkan berasal dari bagian loteng bangunan dengan asap tebal yang terus membumbung. Otoritas setempat menyatakan sekitar 300 orang yang terdiri dari tamu dan staf hotel telah dievakuasi. Para tamu sementara dipindahkan ke hotel lain di sekitar kawasan resort tersebut. Kebakaran yang sempat tak terkendali juga memicu hotel lain mengevakuasi para tamu dan stafnya akibat risiko rambatan api. Dilaporkan tak ada korban jiwa maupun terluka dalam insiden kebakaran ini. Sebanyak 131 petugas pemadam kebakaran dan 57 truk pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pihak berwenang hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu pemukim Israel membakar sejumlah rumah warga Palestina di timur laut Yerusalem. Kebakaran tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Sejumlah rumah warga Palestina di komunitas Badui Kirbet al-Sadr dibakar oleh sekelompok pemukim Israel. Insiden pembakaran tersebut terjadi di dekat kota Michmas, timur laut Yerusalem. Api melahap sejumlah bangunan tempat tinggal dan memaksa warga menyelamatkan diri serta meninggalkan harta benda mereka. Situasi di sekitar lokasi pun dilaporkan masih tegang, sementara warga setempat khawatir akan terulangnya serangan serupa. Insiden pembakaran tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Hal ini menunjukkan situasi keamanan bagi warga Palestina yang masih buruk. Pemirsa, marah terhadap kebijakan Amerika Serikat meledak di Sao Paulo, Brasil. Puluhan demonstran membakar bendera Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan atas apa yang mereka sebut intervensi imperialis Donald Trump. Puluhan orang berkumpul di luar markas besar Departemen Urusan Veteran di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu malam. More funding for CBP, no more funding for DHS. Mereka mengadakan acara untuk memperingati Alex Pretty, seorang perawat ICU berusia 37 tahun yang tewas ditembak oleh agen patroli perbatasan Amerika Serikat selama operasi penegakan imigrasi federal di Minneapolis pada 24 Januari lalu. Peringatan dilakukan dengan lilin dan bunga diletakkan di samping foto Pretty dengan pesan-pesan seperti Alex Pretty seharusnya masih bersama kita dan keadilan untuk Alex Pretty.
Aksi ini berlangsung di tengah gelombang aksi unjuk rasa dan demonstrasi nasional yang dipicu oleh 2 penembakan fatal baru-baru ini yang melibatkan agen imigrasi federal di Minneapolis. Selain Pretty, seorang petugas federal lainnya menembak dan membunuh Renee Nicole Good, seorang ibu berusia 37 tahun, selama operasi terpisah di kota yang sama. Kedua insiden tersebut telah memicu kritik publik yang hebat dan berbagai protes di seluruh Amerika Serikat. Bisa puluhan orang berkumpul di Washington DC untuk mengenang korban penembakan petugas imigrasi. Selain sebagai penghormatan kepada mendiang, aksi ini juga menjadi salah satu aksi protes yang dilakukan masyarakat atas penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Badai Christine membawa hujan lebat dan angin kencang hingga 100 km per jam di sejumlah wilayah di Spanyol. Dampak badai cukup parah terjadi di La Rapita, Granada, Spanyol. Nampak puing-puing berserakan di jalan dan perahu nelayan terbalik di pasir. Gelombang besar disertai angin kencang pun terus menghantam garis pantai dan merusak kawasan pejalan kaki serta mengikis hampir seluruh pantai. Warga setempat menyebut badai menyeret perahu dan menghancurkan fasilitas di tepi laut. Sementara itu di wilayah Andalusia sekitar 170.000 pelanggan dilaporkan kehilangan aliran listrik. Dampak badai juga meluas ke wilayah lain di Spanyol dengan hujan salju lebat yang menyebabkan penutupan jalan serta pemadaman listrik di sejumlah kota besar. Nampak salju tebal melumpuhkan lalu lintas. Petugas pun berupaya menyekop salju untuk membuka jalur bagi mobil dan bus serta mendorong dan menarik kendaraan yang terjebak. Salju yang menyertai badai menyebabkan lebih dari 160 ruas jalan terdampak, termasuk 27 jalan tol, salah satunya jalur utama yang menghubungkan Madrid dengan wilayah barat laut Spanyol. Badai Christine diperkirakan masih akan bertahan hingga hari Jumat. Bisa seorang seniman Belanda mengukir wajah kedua korban penembakan petugas imigrasi di Minneapolis di media pasir berukuran besar. Karya seni ini diciptakan sebagai penghormatan mereka. Para pekerja utilitas Moskow membersihkan salju dari jalan-jalan kota setelah badai salju dahsyat melanda wilayah Eropa Rusia. Truk-truk membongkar salju menjadi tumpukan besar di bagian timur laut ibu kota. Pada saat yang sama, dinas-dinas kota ibu kota mengumumkan bahwa mereka sedang membersihkan jalanan dan memantau kondisi jaringan jalan. Sesuai dengan peraturan, penyapuan mekanis terus-menerus dilakukan di jalan raya, trotoar, dan area halaman dengan perawatan anti-es untuk membersihkan kota dari salju sepanjang waktu. Menurut Pusat Hidrometeorologi Rusia, salju lebat diperkirakan akan turun di Moskow sepanjang hari pada akhir Januari. Menurut perkiraan, curah hujan akan berangsur-angsur berhenti dan suhu akan turun hingga minus 16 derajat Celcius. Ya pemirsa, 300 ekor sapi jantan berlarian di jalanan untuk memperebutkan hadiah uang tunai dalam festival banteng di Vellore, India Selatan. Dan festival ini disambut antusias warga yang berteriak dan bersorak. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Today hari ini. Pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan program-program di iNews dan update terus informasi mengenai berita informasi di iNews di iNews www.inews.id. Dan demikian saya Fazilah Indonesia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Zilzila, happy birthday to you. Oh my God, thank you. Thank you very much. All right guys, see you tomorrow, bye. Bish. Yay. Oh my God, thank you. Wow. Keriuhan warga mewarnai Eighth Vidium Visa Festival Pelepasan Banteng di Vellore, India Selatan.
Penonton berteriak dan bersorak menyaksikan sapi-sapi jantan hias ini berlari kencang melalui jalan-jalan sempit. Saat sapi berlari, para peserta bersiap menguji keberanian mereka untuk coba menangkap sapi-sapi tersebut. மாடு வந்து ரீடிங் ஒரு 100 மீட்டர் ஓடுதுன்னா அந்த 100 மீட்டரில் ஒரு 100 மாடு இருக்குன்னா 100 மாட்டில் எந்த மாடு ஓடுதோ அந்த மாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எது ஓடுதோ அந்த மாட்டுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்து அனுப்புவோம். Erutu Vidum Viza adalah olahraga pedesaan tradisional berusia seabad yang populer di distrik Vellore dan Tirupatur di Tamil Nadu dan sering diadakan selama perayaan Pongal. Tahun ini sekitar 300 ekor sapi berpartisipasi dalam perlombaan. Banteng tercepat akan menerima hadiah uang tunai beserta hadiah lainnya seperti sepeda motor dan barang berharga.